Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model pengembangan kurikulum. Dalam satu kegiatan pengembangan kurikulum sekolah diperlukan suatu model yang menjadi landasan teoritis dalam melakukan kegiatan. Di sini saya akan membahas tentang model yang dikemukakan oleh Rogers. Rogers mengungkapkan 4 model. Yang pertama itu model 1. Di sini model 1 merupakan model yang paling sederhana karena berdasarkan pada pendidikan itu merupakan kegiatan yang memberi informasi pelajaran dan juga ujian. Dalam model 1 ini berisikan 4 pertanyaan. Pertama itu pertanyaan, mengapa saya mengajarkan mata pelajaran ini? Pertanyaan kedua itu, bagaimana saya bisa mengetahui keberhasilan dari mata pelajaran yang saya ajarkan ini? Pertanyaan ketiga, mengapa saya menggunakan metode ajaran ini untuk mengajar ini? Keempat itu, bagaimana mengorganisir bahan ajar untuk mengajar? Dalam 4 pertanyaan ini, untuk pertanyaan 1 dan 2 telah terjawab dan berdasarkan pada kebutuhan siswa dan masyarakatnya. Selanjutnya, model 2. Model 2 merupakan penyempurna dari model pertama, karena dalam model 2 ini terjawab pertanyaan yang belum dijawab sebelumnya di model 1. Pertanyaan 3 dan 4. Di model 2 ini berisi tentang metode dan organisasi bahan ajar. Di model 2 ini, mengatakan bahwa metode telah dipikirkan secara efektif untuk berlangsungnya proses pengajaran dan juga sudah tersusun atau terorganisir secara sistematis, baik dari yang mudah hingga yang sulit, dan juga memperhatikan luas dan dalamnya suatu bahan ajar. Tapi dalam model 2 ini belum memperhatikan teknologi. Dalam model 2 ini belum memperhatikan masalah teknologi, sehingga timbul pertanyaan baru, yaitu pertanyaan selanjutnya 5 dan 6. Pertanyaan 5 itu, apa yang saya gunakan untuk mengajar ini? Pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan 6, mengatakan bahwa alat atau media apa yang saya gunakan untuk mata pelajaran tertentu. Selanjutnya model ketiga. Model ketiga tentunya akan menjadi penyempurna dari model 2, yang dimana model 3 ini menjawab pertanyaan 5 dan 6. Model 3 ini berdasarkan model 2 ini berdasarkan pada teknologi, yang dimana ini memberikan unsur teknologi di dalamnya, sehingga menjawab pertanyaan 5 dan 6. Dan model 3 ini merupakan model yang berorientasi pada bahan ajar dan hanya pada model 3 ini. Selanjutnya model 4. Model 4 tentu akan menjadi model penyempurna untuk model 3, yang dimana model 4 ini menambahkan unsur tujuan di dalamnya, sehingga tujuan ini menjadikannya mengikat satu komponen dari awal hingga akhir, baik dari metode hingga bahan ajar, dan juga terorganisirnya suatu bahan ajar sendiri. Itulah tadi 4 model yang dikemukakan oleh Rogers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang model perumusan sistem pendidikan. Sebagai sebuah sistem, pendidikan Islam berbeda dengan sistem pendidikan lainnya. Bahkan lebih unggul daripada sistem pendidikan non-Islam. Sebab pendidikan Islam memiliki 2 model, yaitu pertama model idealis dan kedua model pragmatis, di mana model idealis ini adalah model yang lebih mengutamakan panggilan sistem pendidikan dari ajaran agama itu sendiri, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, yang mengandung prinsip pokok berbagai aspek kehidupan. Sedangkan model pragmatis adalah model yang lebih mengutamakan aspek praktis dan kegunaannya. Model pragmatis ini dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama itu adopsi, yaitu mengambil secara utuh sistem pendidikan non-Islam. Kedua, asimilasi, yaitu mengambil sistem pendidikan non-Islam dengan menyesuaikannya di sana-sini. Ketiga, legitimasi, yaitu mengambil sistem pendidikan non-Islam kemudian dicarikan nas untuk justifikasinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
Kanan Femerauti jurusan Pendidikan Islam. Jadi ini akan menjelaskan materi tentang relevansi pengembangan dan pembelajaran. Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran atau instructional materials adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dalam keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Artinya materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar serta tercapainya indikator. Yang kedua yaitu jenis-jenis materi pembelajaran dapat diklasifikasi sebagai berikut, yaitu yang pertama fakta. Fakta yaitu segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran. Yang kedua yaitu konsep. Konsep yaitu segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran. Yaitu selanjutnya prinsip. Prinsip yaitu berupa hal-hal utama, pokok dan memiliki posisi terpenting yang meliputi dalil, rumus, paradigma, serta hubungan antara konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Yang keempat yaitu prosedur. Prosedur merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Yang kelima yaitu sikap atau nilai. Sikap atau nilai merupakan hasil belajar aspek sikap, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, semangat, dan minat belajar dan bekerja. Yang kelima yaitu selanjutnya prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam menentukan materi pembelajaran adalah kesesuaian, keajengan, dan kecukupan. Yaitu satu, relevansi. Relevansi artinya kesesuaian. Materi pembelajaran hendaknya relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan pencapaian kompetensi dasar. Yang kedua yaitu konsistensi, artinya keajengan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik ada 4 macam, maka materi yang diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Yang ketiga yaitu adequacy. Adequacy artinya kecukupan. Materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jika sedikit, maka kurang membantu tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Adapun dalam pengembangan materi pembelajaran materi, guru harus mampu mengidentifikasi materi pembelajaran dan pertimbangan hal-hal berikut, yaitu yang pertama potensi peserta didik, yang kedua relevansi dan karakteristik daerah, yang ketiga tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosial, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang keempat yaitu kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang kelima, struktur keilmuan. Yang keenam, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Yang ketujuh, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu alokasi waktu. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.